mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Bunda. Selamat siang Ibu Nika. Selamat siang Bu Rita. Oke, kabarnya hari ini bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau sehat ya Bu. Hari ini Ibu Niken dan Ibu Endang mau mengadakan proses kucing nggih? Oke, jadi hari ini yang berperan sebagai coach siapa ya? Saya Bunda. Iya, Ibu Endang sebagai coach dan Ibu Nika sebagai kucing. Oke. Sebelum kegiatan kucing dimulai, saya ingin bertanya dulu terhadap coachnya Ibu Endang. Jadi dalam proses kucing, harus ada 3 kompetensi yang dikuasai oleh coach. Kira-kira apa saja itu Ibu Endang? Sebagai coach kita harus memiliki 3 keterampilan Bunda, yaitu yang pertama kita harus hadir penuh, yang kedua kita mendengarkan aktif dari proses kegiatan kucing, terus yang ketiga kita harus bisa mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing bisa menemukan jalan keluar untuk masalahnya. Oke, bagus sekali Ibu Endang. Memang sebagai coach harus memiliki 3 kompetensi tersebut ya, agar proses kucing berjalan dengan lancar. Jadi nanti Ibu Endang sebagai coach dapat menggali, dapat menumbuhkan, ibaratnya nanti bunyikan dapat menggali solusi dari proses kucing ini ya. Sudah siap ya? Hari ini saya sebagai observer akan melakukan pengamatan terhadap proses kucing. Monggo silahkan dimulai. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Niken. Selamat pagi Bu Endang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baru biasa baik. Alhamdulillah. Saya lihat Bu Niken akhir-akhir ini sangat sibuk sekali ya. Alhamdulillah banyak kesibukan Bun. Oke, coba bisa diceritakan Bunda kesibukan apa saja yang jenengan lakukan saat ini? Ya seperti biasa Bun, sebagai guru menyambi operator dan admin sekolah, banyak sekali kegiatan yang saya kerjakan, apalagi tentang robotik dan tentang ini yang penyusunan kurikulum Bun. Semangat nih, ternyata peran dan tugas jenengan di sekolah sangat banyak sekali. Itu artinya jenengan di sekolah adalah orang yang nomor 1 lah, boleh dibilang nomor 1 poin daripada pendidikan yang ada di lembaga panjenengan. Jadi jenengan harus tetap semangat ya. Begini Bunda, dari pembelajaran yang saya amati kemarin, saya mendapatkan laporan bahwa di kelas panjenengan ada salah satu murid yang tidak berangkat sudah selama 1 bulan tanpa adanya keterangan. Bisakah saya Bu Niken memberikan informasi tentang anak tersebut? Oh iya Bu. Oh betul Bun, kemarin ada salah satu anak yang bernama Mas Adan, itu sudah 1 bulan tidak berangkat dan alasannya kemarin sakit, cuman sampai sekarang belum berangkat juga Bu. Jadi sudah lama sekali ya Bu ya. Coba Bu Niken, jenengan selaku guru, jika ada murid panjenengan yang tidak berangkat dalam waktu lama, selain jenengan menerima informasi dari orang tua wali murid bahwa anak tersebut sakit, apa yang bisa panjenengan lakukan sebagai guru? Begini Bu, kemarin sudah WA, jadi WA ke orang tuanya, apakah sakit apa dan sebagainya, katanya cuma batuk pilek Bun, tapi sampai 1 bulan tidak datang. Akhirnya saya berkunjung lah Bun, kan kita harus tahu ya keadaan anak itu seperti apa kan Bun. Berkunjung, ternyata anak itu memang sakit batuk pilek tapi sudah sembuh. Terus saya tanya ke orang tuanya ada apa, ternyata anak ini bercerita kepada orang tuanya bahwa di sekolah
dibully, dan saat itu saya juga tidak tahu pun kalau anak itu dibully dengan temannya gitu kan, Bun. Tapi dengan cerita orang tua itu saya jadi tahu, dan saya bertanya kepada anak-anak, katanya kemarin ada yang bully, dan anak-anak itu juga menjawab bahwa iya memang dijauhin, cuman dijauhin karena apa, karena apanya, anak menjawab karena kadang anak ini nggak fokus, Bu. Anak ini kalau dipanggil 3 kali itu nggak dengar. Kadang anak-anak kesal, anak kecil ya pun ya umur 5 tahun, anak temannya dipanggil nggak nyaut, akhirnya dia kesal sendiri, emosi sendiri gitu. Nah, sedangkan anak yang namanya masa dan ini kadang pelenggang gitu loh, Bun, anaknya gitu. Tapi di permasalahan orang tua juga ada lagi, karena anaknya ini belum bisa baca tulis gitu kan, Bu. Terus kemarin orang tuanya ke sekolah, dia bilang bahwa ini mau saya pindahkan saja, Bun. Nah, kita sebagai guru kan juga maniman ya, Bun, ya. Udah kelas B juga, udah mau lulus gitu. Saya sarankan sama orang tuanya, Bu, gak usah dipindah, ada permasalahan apa, saya bilang gitu sama orang tuanya. Katanya dia belum bisa baca tulis gitu, Bu. Nah, dia mau dipindahkan ke sekolah yang lain. Jadi ya gimana, Bun, kalau gitu kan jadi nggak nyaman kan kalau orang tua seperti itu. Setelah panjenengan mengetahui informasi dari peserta didik panjenengan yang ada di kelas, kemudian dari anak panjenengan tadi baru sakit, terus dari keluhan dari orang tua, langkah apa yang panjenengan ambil untuk menghadapi masalah tersebut? Iya, Bu. Jadi orang tuanya ke sekolahan, saya berbincang dengan orang tua, saya kasih masukan bahwa Mas Adam ini tidak, walaupun dia belum bisa baca nulis, tapi tentang karakter dia yang kognitifnya itu sangat luar biasa, Bu. Anak ini walaupun dia belum bisa baca tulis, tapi kognitif dia itu berjalan dalam bidang konstruksi gitu. Nah, saya jelaskan sama orang tuanya, Bu, permasalahan anak itu berbeda-beda. Kita sebagai guru juga mengajar tidak saklek satu dengan yang lain sama. Anak itu ini pembelajarannya lebih ke konstruksi. Memang untuk membaca tulis itu nanti di SD dituntut, cuman kan gitu kan saya tidak menuntut itu, Bu. Saya bilang sama itu sama orang tuanya. Orang tuanya juga sudah memahami. Jadi ibu pelan-pelan di rumah belajar pelan-pelan biar anak ini tidak terpaksa untuk pembelajaran baca tulis. Saya bilang gitu sama orang tuanya. Dan orang tuanya juga saya kasih tahu bahwa ini sudah mau SD, tidak usah dipindah kemana-mana, di sini aja. Nanti anak ini kalau tidak mau sekolah, biar saya yang ngajak anak ini untuk sekolah dengan cara saya kunjungan tidak berhasil, akhirnya saya telepon lah sama anak ini mau. Setelah saya telepon, ayo kita berangkat, gini dia mau untuk ke sekolah. Dan alhamdulillah sudah berangkat kok, Bun. Alhamdulillah, selamat ya. Begini, Bun, tadi saya mendengar dari obrolan kita bahwa salah satu penyebab anak tersebut tidak masuk sekolah adalah karena terjadinya bullying. Nah, langkah seperti apa yang panjenengan lakukan agar kegiatan bullying ini tidak akan terulang lagi untuk anak-anak peserta didik di tempat panjenengan, agar tidak terjadi lagi dan terulang kembali untuk anak yang lain? Gini, Bu, saya kadang kalau ada kasus saya kumpulkan ke anak anak itu yang berkasus itu, saya ajak ngobrol sama anak itu. Jadi ada salah satu anak yang bukan sering sih, ini kayak bukan bullying ya, punya kalau anak TK kita nggak tahu bullying, kayak mengejek gitu kan, tapi itu keseringan ngejeknya, jadi anak yang satu sakit hati kan gitu. Nah, saya ajak anak ini untuk berbincang bahwa berteman itu sama semua ini sama, jadi tidak kita sebagai teman tidak menyedihkan, kita kasih pengertian itu setiap hari ke anak dalam proses sebelum pembelajaran gitu. Kita sebelum pembelajaran saya kasih pembiasaan bahwa kita saling berteman, kita saling bersaudara, jadi tidak ada yang tidak berteman, semuanya teman, semuanya sahabat. Saya bilang gitu.
dengan adanya motivasi atau dengan adanya saya berbicara seperti itu, anak sudah mulai dengan sendirinya untuk bahwa ini teman harus diajak gitu. Alhamdulillah sadar di situ sudah ada teman yang mau mengajak untuk bermain. Jadi ada salah satu anak yang sudah berpikir, oh ya, dia teman saya, jadi saya ajak, sudah ada seperti itu berbagi. Bagus sekali Bun ya. Kira-kira Bun, kegiatan-kegiatan apa saja ya yang bisa menumbuhkan sikap anak untuk bisa menghargai, menyayangi teman-temannya Bu? Seperti apa kegiatan-kegiatan apa yang bisa memunculkan rasa cinta anak kepada sesama temannya? Kegiatan yang berkolaborasi Bu. Ya. Bisa dengan saling berkelompok. Kalau di saya biasanya permainan tradisional, jeblak-jeblak sungai itu kan juga bisa ya Bun ya, untuk saling berkelompok dengan teman-temannya. Atau ulang tangga, dengan kegiatan jalan-jalan, saling sharing dan sebagainya, itu bisa menumbuhkan kebersamaan anak. Oke, ya, sangat bagus sekali Bu ya. Terima kasih Bu Niken untuk cerita hari ini. Semoga untuk kedepannya anak-anak lebih bersemangat ke sekolah. Panjenengan bisa menjadi sosok guru yang dirindukan oleh murid-murid panjenengan dan bisa menciptakan situasi lingkungan sekolah yang menyenangkan, ramah bagi anak. Tetap semangat menjadi pendidik. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini akan menjadikan ladang pahala kita besok di akhirat. Jadi tetap semangat Ibu ya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih sekali lagi. Apabila saya selaku coach ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bu Niken, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pun sudah mendengarkan cerita saya dan sudah memberi masukan-masukan ya, pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya memunculkan ide. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Niken. Oke, baik sekali, bagus sekali nggih kegiatan kucing pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Niken, apakah tujuan dari kegiatan kucing hari ini sudah tercapai Ibu? Alhamdulillah sebagian sudah tercapai. Oke, jadi Bu Niken sudah dapat menggali solusi-solusi nggih, mendapatkan ide-ide untuk nantinya diterapkan bagaimana mengatasi anak yang tidak masuk sekolah tadi nggih. Alhamdulillah sudah. Oke, bagus sekali nggih. Tadi juga Ibu Endang sebagai coach juga sudah mampu menerapkan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach, sangat luar biasa sekali. Oke, nanti mungkin beberapa waktu lagi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nggih. Oke, nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing lagi nanti tindak lanjut dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bunda Niken nanti nggih. Nanti bisa diceritakan keberhasilannya nggih. Begitu Bunda Niken, Bunda Endang, alhamdulillah hari ini proses kucing sudah berjalan dengan lancar nggih. Monggo nanti setelah ini silahkan nanti Bunda Niken silahkan diaplikasikan aksi nyatanya nggih. Nggih, ngatur mawon nggih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Nggih. Saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Niken. Selamat siang semua. Selamat siang Bunda Niken. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Di sini saya akan mengobserv antara Bunda Rita sama Bu Busana yang akan melakukan proses coaching ya Bun ya. Ini yang mau jadi coachingnya siapa? Saya sebagai coach Bun. Untuk coachingnya Saya Bunda. coachingnya Bu Busana. Sebelum kita ke prosesnya, saya mau tanya dulu ini sama Bunda Rita. Bunda Rita tahu tentang prinsip
mengcoaching atau sebagai coach, apa itu? Jadi coach itu harus memiliki 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, di mana nanti coach harus fokus mendengarkan, hadir secara penuh untuk mendengarkan coaching ketika menyampaikan masalahnya. Yang kedua adalah sebagai coach harus mendengarkan secara aktif, kemudian juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti dari pertanyaan itu harapannya dapat menggali solusi agar coach dapat menemukan alternatif atau ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, ya betul sekali Bunda Rita. Sebagai coach harus bisa memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ke coaching. Oke, sudah siap untuk proses coaching? Insya Allah Siap, sudah. Bun. Untuk proses coaching silakan dimulai. Saya serahkan semuanya ke Selamat siang Bunda Musana. Selamat siang Bunda Rita. Apa kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah sehat Bun. Ya, alhamdulillah sehat ya Bunda. Oke, kemarin Bunda Musana menghubungi saya. Ya, katanya Bunda Musana mau bercerita nih tentang permasalahannya. Nah, hari ini Bunda Musana ingin kita mau ngobrol apa ini? Iya. Hari ini kita ketemuan ya Bun ya. Saya mau bercerita nih, saya punya masalah ya unek-unek di dalam hati tentang masalah siswa saya, anak didik saya itu Bun. Saya itu gini Bun, sudah ya setiap pembelajaran itu senam gitu, senam irama yang dilaksanakan di luar kelas itu biasanya kan kita gabung satu sekolahan gitu, kelas A, kelas B kita gabung. Tapi ternyata itu di situ itu anak-anak itu banyak yang nggak mau ikut Bun. Malah pilih main rosotan, pilih main gandulan atau main panjat tambang. Nah, itu saya itu bingung Bun, bagaimana ya untuk untuk bisa anak itu bisa ikut dalam senam bersama-sama itu. Saya itu punya masalah yang seperti itu, masih bingung, belum bisa untuk mencari solusinya Bunda. Makanya saya itu pengen ketemu Bunda Rita, pengen cerita-cerita masalah ini. Semoga nanti saya bisa untuk mencari solusinya setelah bercerita sama Bunda Rita. Jadi harapan Ibu apa ini nanti setelah obrolan kita hari ini? Harapan Bunda Musana seperti apa? Iya, harapanku itu ke depannya anak-anak itu kan untuk misalnya senam ya Bun ya, senam itu kan perkembangan fisik motorik kasar nih. Kalau anak-anak itu kan fisiknya ada 2, fisik motorik kasar dan halus. Kalau kasar itu kan senam, ada untuk lompat, ada untuk lari mungkin ya Bun ya. Tapi di sini di senam ini kan mungkin kami itu mempunyai program setiap hari Sabtu itu senam bersama. Terus anak-anak itu saya pinginnya nanti kalau ada lomba senam atau dilihat kebersamaannya itu anak-anak bisa bersama kompak gitu Pak. Oh iya Ibu, jadi sudah rutin diagendakan ya? Iya. Iya, setiap hari Sabtu Bunda Musana beserta anak-anak sudah mengadakan senam ya? Iya. Jadi dari cerita Ibu tadi, kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi penyebab ini? Kira-kira kenapa anak-anak tidak antusias, kurang antusias dengan kegiatan senam ini? Kira-kira penyebabnya apa mau? Saya pikir-pikir ini ya Bun ya, mungkin dari saya sendiri atau guru yang lain, mungkin senamnya untuk anak-anak itu terlalu monoton Bun. Biasanya kan kalau senam itu dikasih aku cinta Indonesia, itu kan memang kalau belum bisa itu biasanya tidak diganti. Senam aku cinta Indonesia terus sampai berapa minggu itu anak-anak kalau belum hafal memang untuk target guru itu belum diganti. Mungkin dari itu anak-anak yang bosan itu ya Bun ya. Terus saya itu mempunyai pikiran gini, apa dengan senam itu yang monoton itu jadi anak-anak tidak mau untuk bersenam, tidak mau senam bersama itu, pilih main yang lain, mungkin anak-anak bosan. Terus saya itu berpikir apa gini ya Bun, seandainya itu senamnya setiap Sabtu itu seandainya senam aku cinta Indonesia, terus nanti Sabtunya lagi diganti senam apa gitu, dikasih senam yang lain judulnya biar bervariasi kan, anak-anak tidak monoton dengan gerakannya itu saja. Itu Bun saya kalau menurut saya.
Terus ada lagi mungkin di selain senam untuk perkembangan fisik anak, mungkin anak-anak itu saya mempunyai pikiran gini Bun, kalau lapangan mungkin agak dekat dari sekolahan. Itu saya pikir kalau gini, seandainya itu senang, terus nanti setelah minggu kedepannya lagi itu diajak jalan-jalan, terus diajak ke lapangan, anak-anak bisa, itu kan sepak bola itu juga kan merupakan fisik motorik juga ya Bin ya. Itu mungkin dengan itu mungkin bisa untuk meningkatkan anak-anak bisa ke fisik motoriknya. Nah, itu bagus itu Bu tadi rencana Ibu tadi. Nah, terkait dengan tadi Ibu bercerita tentang terkait senam ya Bu. Iya. Nah, tadi memang selama ini proses yang berjalan itu berarti memang apa ya, lagu yang digunakan, senam yang digunakan biasanya itu saja nggih. Iya, biasanya itu saja, makanya ke anak-anak itu untuk apa hadirnya itu kadang dia tidak mau, kadang dia pilih aku pilih bandilan aja Bu, aku pilih pelorotan, aku pilih panjat tambang lah. Itu anak-anak kan jadi mungkin bosan ya Bu ya, makanya tadi saya bilang kan saya mempunyai rencana untuk mengajak anak-anak jalan ke lapangan atau nanti dikasih untuk kegiatan fisik motorik lain, mungkin misalnya dikasih itu yang pakai simpe itu ya Bu. Simpe itu nanti anak-anak disuruh pegangin, terus bergantian bobos itu ya ke simpe itu, bisa kan, itu nanti anak-anak juga senang. Terus nanti kalau mungkin nanti saya akan bicarakan dengan teman-teman di sekolahan juga sih, dan itu bisa nanti simpe itu kan tidak hanya untuk diterobos itu ya, masuk ke dalam simpe itu bergantian tidak, itu simpe itu bisa dikasih diloncati buat loncat, itu juga kan untuk perkembangan fisik motorik anak juga bagus. Jadi untuk yang simpe misalnya loncat kaki 2, yang simpe besar ya loncat ganti. Terus untuk yang lainnya mungkin yang kecil itu anak-anak bisa untuk lompatnya kaki pakai kaki 1, itu juga kan untuk perkembangan fisik motorik anak juga bagus, karena kan mungkin gini ya Bun, kalau untuk fisik motorik anaknya itu lemah, mungkin dalam kegiatan anak-anak juga kadang ngantuk. Karena mungkin di sini ya sebelum pembelajaran biasanya kan memang dikasih fisik motorik dulu sebelum pembelajaran berlangsung atau dimulai lah. Di saat itu saya perhatikan juga gini Bu, ada sih anak yang tidak ikut dalam kegiatan fisik motorik itu, dalam pembelajaran juga dia itu beda dengan yang lain. Karena kan mungkin setelah melakukan fisik motorik tadi, anak-anak itu bisa fresh, bisa untuk pembelajaran lebih lanjut, hatinya senang, dan bisa untuk lebih giat lagi. Tapi yang tidak ikut itu ya kelihatannya lesu, nyantuk, dan dalam pembelajaran dia juga tidak semangat. Makanya dari itu saya itu berpikir selain itu juga apa lagi gitu, saya kan ada yaitu senam, jalan-jalan, sepak bola, terus ada dikasih lompat-lompat itu juga lah. Karena saya itu kadang berpikir, tapi ini nanti saya mau utarakan dengan teman-teman juga untuk pembelajaran fisik motorik anak yang tadi anaknya masih banyak yang malas mengikuti senam itu, nanti bisa diganti dengan kegiatan yang lain gitu Bu. Oh, bagus sekali Bu itu idenya, kreatif sekali. Jadi bisa divariasikan deh tadi kegiatannya. Yang penting adalah tujuannya tetap tercapai deh untuk pengembangan fisik motorik. Ya itu ada lagi Bu, seandainya itu kan mungkin senam yang di YouTube itu nanti anak-anak bisa saya mempunyai itu rencana lagi itu dikasih gerak dan lagu. Nah, anak-anak itu kan bisa kita belajar dulu beragam lagu, terus kita ajarkan kepada anak. Karena kan setiap hari Sabtu itu memang ekstra kurikuler kan ada drum band. Kalau drum band itu kan juga ada pelajarnya. Kalau yang lain itu kan cuma dari buku-buku. Rencana saya juga mau itu yang gerak dan lagu itu juga. Nanti gerak dan lagunya kan bisa bervariasi Bun. Sekarang itu mungkin ada yang TikTok, itu kan anak-anak juga kan sekarang kan musimnya baru TikTok ya, itu nanti dikasih gerakan terus dikasih dibuat TikTok, itu kan anak-anak nanti bisa juga dia senang ya gitu rencananya Bunda. Bunda Musana kreatif sekali dan inovatif sekali. Saya ingin bertanya Ibu, dari tadi ceritanya Ibu ternyata sudah mempunyai rencana aksi yang luar biasa, nanti tindak lanjutnya ke depannya. Nah, tapi sudah kan Ibu pernah menggali, jadi sudah pernah bertanya kepada anak terkait dengan minat anak, kemudian terkait dengan gaya belajar anak, seperti
apakah sudah pernah menggali seperti itu? Iya Bun, saya juga rencana gini, kalau kan kemarin pas senam itu Sabtu itu senam, terus ada yang nggak ikut. Wah aku bosen tuh, senam itu saja terus gitu kan. Terus ini itu kan untuk kelanjutannya itu saya gini, nah kalau gitu kalau nggak mau senam mau apa? Ya besok Bu, kita ke lapangan, itu juga kan anak-anak juga yang minta. Terus kalau yang suka TikTok, anak-anak itu kan di rumah juga suka TikTok. Itu juga sudah saya tanyakan, Bu, apa tidak ada aku buat TikTok gitu. Ya itu juga sudah anak-anak juga sudah pada bercerita Bun, tapi belum saya laksanakan karena kan mungkin ini baru kita lihat untuk anak-anak yang tidak mau senam. Hebat sekali ya, terkait dengan rencananya Bunda Musana untuk kedepannya untuk meningkatkan pembelajaran fisik motorik tadi untuk mengatasi dari permasalahan kurang minatnya senam tadi ya Bunda, sudah luar biasa sekali Bunda. Nah ini rencananya mau kapan ini Bu untuk dilaksanakan? Ya, untuk rencana untuk pelaksanaannya mungkin segera Bunda, karena kan kita memang kalau senam itu setiap hari Sabtu mungkin senam bareng. Kalau untuk kegiatan fisik motorik mungkin di dalam kelas sebelum pembelajaran sudah dilaksanakan, tapi kan cuman sedikit-sedikit. Kalau untuk senam bareng itu kan bareng satu lembaga itu insya Allah mulai minggu depan akan saya ganti, karena kan mungkin anak-anak senamnya bosen, mau diganti dengan itu membuat TikTok atau kita jalan-jalan ke lapangan sambil main sepak bola di lapangan, karena lapangan juga dekat dari sekolahan gitu. Iya, bagus sekali Bu Musana untuk ini ya, menumbuhkan minat anak ya. Ya, terkait dengan hal ini tentunya Ibu akan melibatkan siapa saja nih? Oh iya, untuk rencananya ini nanti setelah ini gitu obrolan hari ini, dan ternyata dengan obrolan ini saya dapat menemukan lebih banyak solusi yang kemarin-kemarin itu saya sudah pusing mau diapakan gitu ya. Setelah berbincang-bincang sama pendidikan ternyata ada banyak solusi. Ini nanti setelah perbincangan hari ini nanti saya akan kita rapatkan dengan guru-guru yang lain untuk masalah program yang setiap hari satu senam bersama itu nanti kita rapatkan atau kita lakukan bareng. Terus untuk kedepannya nanti kita solusikan, kita jadwalkan untuk minggu pertama itu misalnya senam, minggu kedua nanti kita jalan-jalan, minggu ketiga mungkin kreativitas yang pakai simpen, pakai apa yang terakhir itu nih. Untuk itu akan segera saya laksanakan dan saya itu rapatkan dengan teman yang lain, semoga rencana ini dapat terlaksana dengan bagus. Ya, bagus sekali Bunda Musana ya, sudah menerapkan ini dengan secara tidak langsung sudah menerapkan pembelajaran di diferensiasi ya Bu. Sekali. Nanti juga mungkin bisa nanti terkait dengan sarana prasarana juga mungkin bisa dikomunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Iya. Hebat sekali Bu Musana. Ternyata sudah menemukan solusi sendiri nih dari permasalahannya. Ternyata banyak juga yang solusinya. Iya, Ibu wah hebat sekali, luar biasa sekali. Jadi ini komitmen kedepannya gimana ini Bu? Ya, untuk komitmen kedepannya akan segera saya laksanakan, semoga dapat segera terlaksana dengan kerjasama antara Bu Kepala dengan rekan-rekan yang lain, dan semoga itu rencana untuk pembelajaran fisik motorik anak di sekolah kami dapat segera tercapai, dan dengan fisik motorik itu kan anak-anak nanti untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak bisa lebih semangat lagi. Hebat sekali Ibu, tetap jadi guru yang inovatif dan kreatif ya Bu, agar nanti bisa agar pembelajaran kedepannya nanti bisa lebih baik lagi, bisa menumbuhkan anak-anak yang nanti memiliki profil pelajar Pancasila. Ya Bu. Jadi dari obrolan hari ini tadi jenengan sudah dapat menemukan ini deh nanti alternatif dari pemecahan masalahnya. Iya. Terima kasih ya Bunda Rita. Mungkin saya sudah meminta waktu Bunda Rita, mungkin Bunda Rita sibuk dengan kerja yang lainnya, dan hari ini bisa menemani saya dengan penuh waktu yang longgar, dan saya bisa juga bisa cerita dengan Bunda Rita, dan berarti ini bisa lega, bisa mencari solusi apa yang menjadi masalah saya. Saya juga senang ngobrol-ngobrol dengan Bu Musana pada siang hari ini ya Bu. Nanti kita mungkin bisa ketemu lagi nanti beberapa
pekan ke depan ya nanti saya ingin melihat nanti dari tindak lanjut rencana aksi nanti hasilnya gimana. Iya Bu, nanti kalau sudah saya laksanakan, insya Allah kalau sudah selesai pelaksananya nanti saya telepon Bunda Rita. Kapan kita janjian di mana, kita bisa sharing-sharing lagi ya. Oke siap Bu. Semoga Bunda Rita Oke. ada waktu untuk meluangkan untuk cerita dengan saya. Tetap maaf ya Bu. Iya. Oke untuk hari ini mungkin sudah cukup ya Ibu. Iya. Oke, mungkin saya pamit dulu ya Bu. Iya, Ada iya. acara setelah ini ya. Ya, ya. Terima kasih Bunda Rita. Selamat sore Bu Musana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah selesai. Gimana Bu perasaannya? Tes coaching. Alhamdulillah saya lega dan senang pun karena hari ini bisa bercerita dengan Bunda Rita karena Bunda Rita juga ada waktu karena beberapa hari ini saya telepon itu Bunda Rita sibuk, jadi hari ini saya merasa lega ada yang dibuat untuk curhat untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Oke, di sini saya sebagai observer mengamati secara keseluruhan baik coach dan coaching berjalan dengan baik dan ternyata sudah tertemukan solusinya ya Bu Iya, ya. Bu. Ya tinggal untuk perencana aksi nyatanya. Tinggal rencana aksi nyata yang perlu ditindaklanjuti. Semoga aksi nyatanya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Kita cukupkan untuk proses coaching hari ini ya Bu. Iya Bu, ya. Akhir kata kalau apabila ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nike. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Rita. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Bunda Musana. Selamat siang juga Bunda Endang. Apa kabarnya hari ini Bun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching. Kira-kira siapa yang akan menjadi coachnya Bun? Jadi coachnya saya Bun. Oh, Bu Musana selaku coachnya. Kalau Bu Rita, Saya sebagai coaching. oke. Marilah kita awali kegiatan ini. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada Bu Musana selaku coach, keterampilan apa saja yang panjenengan butuhkan? Oh iya. Dalam sebagai coach itu harus mempunyai 3 kompetensi Bunda. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Benar sekali Bunda ya. Semoga dengan keterampilan tersebut kegiatan coaching pada hari ini akan berjalan lancar. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Musana. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Monggo. Ya, terima kasih Bunda Endang atas waktunya. Ya. Selamat siang Bunda Rita. Selamat siang Bu. Sehat Bun hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, untuk hari ini kita bertemu. Bunda Rita mau cerita apa ya, kemarin janjian sama saya katanya mau cerita sedikit hal di Bunda Rita. Coba yang mau diceritakan Bunda Rita apa untuk hari ini? Iya Bun, saya mau cerita Bun. Akhir-akhir itu saya bingung Bun dengan kondisi salah satu murid saya. Nah, yang biasanya anaknya sangat ramah, sangat energik, aktif, tapi tiba-tiba gimana ya Bun? Akhir-akhir ini saya melihat anak saya itu jadi mudah marah Bun, gampang sekali tantrum. Nah, satu anak ini tuh yang biasanya sebelumnya tuh tidak pernah namanya memukul temannya, menendang, apalagi sampai menyakiti teman-temannya. Nah, akhir-akhir ini saya lihat kok anak saya yang ini kok jadi suka sekali, gampang sekali marah Bun. Kadang memang ada penyebabnya Bun, tapi kadang-kadang tanpa ada penyebabnya tiba-tiba dia marah. Nah, itu yang membuat saya agak bingung. Jadi saya merasa kok tiba-tiba anak saya ini berubah.
Nggih, begitu. Itu yang membuat saya ingin saya ceritakan ke jenengan. Oh gitu. Iya iya. Terus harapan ke depan Bunda Rita untuk coaching hari ini untuk anaknya itu harapannya apa Bun? Iya Bun, jadi harapan saya dari pertemuan hari ini ya Bun, dari kita ngobrol-ngobrol kali ini saya dapat menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas ya Bun, terkait dengan anak saya yang mudah sekali marah dan gampang sekali tantrum ini Bun. Oh gitu. Jadi anaknya itu tantrum, suka memukul temannya, suka jahil sama temannya gitu ya Bunda Rita Iya ya? Bun. Oh iya, kalau gitu terus itu apa sebabnya ya Bun ya? Iya Bun, jadi setelah saya gali ya Bun, dari saya amati beberapa waktu ini kan awalnya kan anaknya baik-baik saja nggih. Ternyata kok tiba-tiba mendadak berubah ini. Kemudian saya menggali informasi, saya amati juga penyebabnya apa ya. Jadi saya itu menemukan bahwa fakta bahwa ternyata setelah anak tersebut, murid saya ini memiliki adik nggih Bun. Oh, ada adiknya. Ibunya baru saja melahirkan. Nah, setelah itu jadi anak saya ini jadi berubah nggih, mudah sekali marah di sekolah, mudah sekali marah, mudah sekali melampiaskan emosinya dengan memukul temannya. Kadang mainan itu bisa dilempar ke temannya dan itu tanpa sebab Bun. Jadi temannya itu tidak membuat masalah tapi sama dia kemudian dilempar, ditendang seperti itu Bun. Jadi saya amati mungkin ya Bun, mungkin dari efek dari setelah bundanya ini melahirkan, otomatis kan dia harus beradaptasi nggih. Yang awalnya dia menjadi satu-satunya anak di keluarga, mendapat full dari kasih sayang, akhirnya kan dia kemudian sekarang bundanya sama ayahnya kan jadi berbagi perhatian. Nah itu akhirnya mungkin dilampiaskan di sekolah itu emosinya seperti itu Bunda. Oh gitu, yang bikin pusing Bunda Rita itu juga ya untuk anaknya yang tantrum. Terus setelah Bunda Rita itu tadi sudah mengetahui untuk sebab-sebab anak itu lah, terus untuk rencana kedepannya itu bagaimana Bun? Nah ini berarti kan memang saya harus mengadakan pendekatan nggih Bun. Iya. Pertama adalah saya ingin mengkomunikasikan ke orang tuanya terlebih dahulu nggih Bun. Jadi mungkin rencana nanti segera saya akan memanggil bundanya atau ayahnya dari murid saya yang tantrum ini agar saya beritahukan terkait dengan kondisi putranya yang sekarang di sekolah itu mudah sekali tantrum. Nah ini akan saya sampaikan apa yang terjadi di sekolahan dan nanti saya harapannya kan saya bekerja sama dengan kedua orang tuanya dia mencari solusi sama-sama nanti. Jadi di sekolah nanti juga bagaimana saya sebagai guru kemudian mengatasi anak ini agar bisa istilahnya itu tidak tantrum lagi ngonten nggih. Dan mungkin nanti juga orang tuanya di rumah juga menindaklanjuti apa yang saya lakukan di sekolahan kemudian bisa ditindaklanjuti ngonten nggih. Oh gitu. Nggih. Nah, bagus itu Bunda. Terus ada rencana lagi enggak itu yang selain untuk pendekatan kepada orang tua nggih, orang tuanya dipanggil ke sekolahan terus kita beritahu masalah putranya itu. Adakah rencana lagi selain pendekatan dengan orang tua? Iya, jadi nanti selain saya juga sampaikan ke orang tua ya pun agar nanti yang namanya anak ya yang biasanya jadi pusat perhatian sekarang jadi istilahnya harus berbagi kasih sayang ya sama adiknya ya mungkin merasa ada harus beradaptasi ya. Jadi nanti saya sampaikan agar orang tuanya nanti mungkin ayah bundanya juga bisa saling mengisi ya. Jadi anak tetap merasa diperhatikan. Nah, saya juga nanti di sekolah mungkin juga saya juga akan lebih menjadi teman cerita dari anak saya ini. Dan kemudian kan saya juga menggali ya Bu, kadang-kadang saya juga amati Bu, anak ini ternyata kadang-kadang kan gimana ya Bu, kalau sesuatu terjadi itu bahasa yang dia gunakan adalah bahasa tangan, dalam artian kadang dia tidak bisa menyampaikan dengan bahasa ini ya kata-kata ya Bu. Jadi langsung apa-apa kemudian sekarang jadi main tangan tuh loh Bu. Contohnya Bu, misalnya kemarin pernah Ibu kejadian waktu temannya sedang ada di pintu ya. Nah si anak saya ini anak yang tantrum tadi ingin lewat.
tiba-tiba kan kalau yang lain biasanya kan bilang permisi atau mungkin minta tolong temannya untuk minggir dulu Iya, gitu. oh iya. Nah anak ini kadang-kadang ya itu pun tidak bilang pakai mulut tapi langsung tangannya pluk gitu. Akhirnya kan Nanti iya. lari terus sambil tangannya itu Iya, lewat melonjak sambil temannya gitu. memukul temannya. Jadi nanti yang saya harus mengajarkan dulu deh agar anak apa-apa itu harus bicara dengan mulut, ekspresikan dengan kata-kata. Ya mungkin selama ini kan mungkin agak kesulitan untuk mengekspresikan ini kondisi emosinya. Ya kemudian juga nanti saya kan memang pembelajaran sosial emosional itu kan juga sebenarnya sudah kita terapkan ya dalam pembelajaran ya pun. Tapi kan memang ini saya akan lebih banyak menggali lagi. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang nanti akan menginternalisasikan terkait dengan kompetensi sosial emosional nanti lebih akan saya masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran tentu. Jadi nanti mungkin saya juga akan memperbanyak yang biasanya kan kegiatan selama ini kan seringnya mandiri ya Bun, anak mengerjakan apa-apa sendiri. Nanti ke depan mungkin pembelajaran berbasis proyek seperti itu, kemudian pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional mungkin nanti akan lebih saya terapkan. Dan satu lagi mungkin yang ini akan mungkin ini ya sebelumnya belum saya terapkan dan akan saya terapkan. Jadi saya harus menggali terkait dengan kondisi emosi anak ketika awal masuk ke sekolah. Kita sebagai guru harus mengetahuinya nggih. Jadi di pagi hari itu kondisi anak saya itu seperti apa, nonton. Jadi nanti saya akan membuat namanya roda emosi Pun. Jadi nanti itu seperti media yang akan saya buat nanti berbentuk roda dan di situ ada berbagai macam ekspresi, senang, marah, sakit, kemudian mengantuk, seperti itu. Jadi ketika pagi hari anak datang, dia menempelkan fotonya ke media roda, itu tersebut. Jadi kan saya bisa mengetahui Bu, oh ternyata anak ini pagi hari ternyata masih ngantuk, ada yang pagi hari marah. Nanti dari situ kan saya dari identifikasi emosi itu kan akhirnya saya bisa melakukan tindak lanjutnya mengatasi anak-anak seperti itu. Dan mungkin yang terkait dengan tantrum tadi Bu, mungkin salah satu penyebabnya juga karena mungkin anaknya kelebihan energi tapi bingung untuk menyalurkannya kemana. Akhirnya kan memukul, menendang gitu kan. Jadi kita bisa alihkan ke boleh memukul tapi yang dipukul kan harusnya bola seperti itu. Jadi benar-benar tidak boleh memukul orang atau menyakiti teman kan tidak boleh. Kita juga harus sampaikan juga bahwa Allah memberi kita tangan dan kaki digunakan untuk yang baik. Jadi lebih ke menyalurkan ke aktivitas yang mungkin lebih baik lagi. Mungkin nanti pagi hari bisa saya ajak lari-lari dulu keliling halaman kan jadi energinya kan jadi tersalurkan dengan aktivitas yang lebih baik nonton. Dan kemarin juga saya sempat ini Bun menggali informasi bahwasanya ternyata terkait dengan bahan makanan yang itu loh Bun, yang mengandung itu Bun, instan itu ya, yang gluten sama susu yang ini kan itu lebih meningkatkan mungkin keaktifan anak itu ya. Mungkin nanti bagi anak-anak yang mudah tantrum mungkin nanti saya komunikasikan ke orang tua juga agar lebih digunakan. Yang susu formula itu ya itu Bun. Itu kan sekarang itu memang kalau ibunya yang bekerja ya itu kan memang untuk lebih enaknya dikasih susu formula karena ditinggal bekerja ya. Ternyata hari ini Bunda Rita sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan ternyata solusinya lebih banyak lagi ya. Ini tadi berkat ini Bu, kita ngobrol-ngobrol jadinya dari jenengan saya kemudian obrolan kita ini tadi memancing saya untuk mencoba berpikir menemukan ide-ide apa ya yang harus saya terapkan ke anak saya. Jadi bagaimana nanti saya mengatasi permasalahan yang membuat saya pusing ini Bu. Untuk rencananya ke depan sudah, terus komitmen Bunda Rita untuk selanjutnya bagaimana? Nanti insya Allah semua rencana yang tadi sudah saya obrolkan ke Bu Musanah nanti insya Allah akan segera mungkin langsung besok saya akan tindak lanjut. Jadi besok pagi akan saya komunikasikan terlebih dahulu ke orang tua. Jadi nanti kita sama-sama, saya dan orang tua dari murid tersebut sama-sama nanti akan bekerja sama untuk mengatasi hal ini dan mencari solusi bersama.
ternyata solusinya sudah tergali dengan banyak ya Bunda Rita. Ya, kita saling sharing, saling curhat, saling ngobrol, ternyata lebih banyak mendapatkan solusi. Nah, untuk selanjutnya saya tunggu obrolan selanjutnya setelah rencana Bunda Rita dilaksanakan. Nanti saya tunggu, kita ngobrol-ngobrol lagi sudah terlaksana dan bagaimana perkembangannya ya Bunda Rita ya. Kita bisa nanti kencanan ngobrol di mana Bun, boleh sambil ngopi juga boleh. Iya Bu, terima kasih sekali ya Bu, karena berkat dengan saya jadi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya tadi. Iya, makasih juga Bunda Rita, dengan kita ngobrol sharing, Bunda Rita juga sudah bisa menemukan solusinya. Jadi semoga nanti untuk solusi yang Bunda Rita rencanakan tadi semoga dapat berhasil dan dapat terlaksana dengan bagus untuk mengatasi anak Bunda Rita yang tantrum tersebut. Iya. Nah, untuk hari ini mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas obrolan Bunda Rita. Semoga Bunda Rita dapat melaksanakannya dengan baik. Dan saya tunggu bulan selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu, waktunya kembali. Alhamdulillah kegiatan coaching pada hari ini bisa berjalan lancar Bunda. Saya mau bertanya kepada Bunda Rita, bagaimana perasaan panjenengan setelah dipun coaching sama Bu Musana? Iya, saya jadi lega Bu. Perasaan saya jadi istilahnya itu saya setelah mengeluarkan unek-unek dari permasalahan saya itu saya jadi merasa lebih plong gitu hati saya. Jadi dari kegiatan coaching ini saya akhirnya dapat menemukan solusi-solusi yang tadinya mungkin sebenarnya sudah ada di benak saya, namun memang harus dipancing dulu baru kemudian terfikirkan nonton. Bu Musana, panjenengan bisa merefleksikan kegiatan pada hari ini? Yang direfleksi. Apakah jenengan juga selaku coach merasa puas atas hasil coaching panjenengan? Refleksi hari ini untuk Bunda Rita, ternyata tidak salah saya. Ternyata Bunda Rita alhamdulillah hari ini sudah menemukan solusinya masalahnya sendiri dengan lebih banyak lagi dari yang saya bayangkan. Ternyata itu, dan ternyata Bunda Rita juga untuk tadi dia sudah lega, sudah senang hatinya bisa mencari solusinya sendiri itu tadi. Semoga Bunda Rita hari ini nanti kelanjutannya bisa untuk melaksanakan rencananya itu dengan Alhamdulillah, semoga dengan kegiatan coaching ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Untuk Bu Rita, kami tunggu aksi nyatanya. Semoga dengan solusi-solusi yang panjenengan dapatkan tadi bisa panjenengan terapkan terhadap anak didik panjenengan. Semangat, sukses selalu buat panjenengan. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik kita secara maksimal. Sekiranya kegiatan coaching ini sudah selesai, saya selaku observer apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi